Assalamualaikum, balik lagi di channel Cupang Dancing Beta Menari. Ya, oke, jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat, om, abang, saudara-saudaraku semua ya. Jadi kali ini mau sipon burayak. Sipon burayak. Sipon kotoran di wadah burayak. Itu temanya itu ya. Jadi ini udah kotor, kalau nggak disipon nanti bisa nimbulin terlalu banyak racun amoniak ya. Jadi ini harus disipon ya. Ini burayak umur 2 mingguan lebih ya, 2 minggu lebih. Jadi ini ada tanggalnya nih, 29 bulan Mei 2020. Jadi kita mau sipon dulu supaya dia juga makin cepat berkembang lagi pertumbuhannya. Ini udah kotor banget ya, jadi kita harus bersihin. Nah, ini kenapa ada flak-flak seperti ini ya. Jadi ini karena pakannya dia campur-campur gitu, kombinasi. Kenapa? Karena untuk saling mendukung. Kalau misalkan si burayak ikan cupang ini nggak doyan pakan yang satu, ada alternatif pakan kedua. Nah, kalau alternatif pakan kedua masih nggak doyan juga, ada alternatif pakan ketiga. Jadi ini saya kasih awal mulanya pakai pelet, makanya dia ngeflak. Itu ada flak-flaknya gitu ya, kotor di bawah. Nah, terus setelah saya kasih pelet, saya kasih lagi cacing sutra di umur seminggu. Itu udah saya kasih cacing sutra tuh, ya kan. Nah, akhirnya si cacing sutra ini bersarang di bekas-bekas ampas pelet, jadinya dia ngeflak gitu. Nah, setelah dikasih cacing sutra, saya kasih lagi tuh kutu air di waktu seminggu itu juga sama. Nah, jadinya airnya bening. Kalau nggak bakal dikasih kutu air, airnya nggak bakalan bening, dia pasti keruh butek karena awal mulanya dikasihnya pelet. Jadi anakan burayak ikan cupang itu umur 3-4 hari ya udah bisa loh dikasih pelet ya teman-teman ya. Jadi peletnya yang halus banget. Jadi ditumbuk, kalau punya yang kasar ditumbuk aja. Aman nggak? Aman, insyaallah aman. Kasih aja, makanya harus dikasih makanan pendamping ya. Jadi kalau ada pelet, nanti ada makanan pendamping, kutu air ada cacing sutra gitu. Nah, ini kan udah habis nih, cacing sutranya udah habis, kutu airnya juga udah habis. Jadi ini waktunya sipon, nanti habis ini baru kita kasih makan lagi gitu. Nah, ini kan umur udah 2 minggu ya, 2 minggu. Ini size-nya udah kasar gitu ya, udah kasar banget. Lihat tuh pertumbuhannya, kalau menurut saya ini kurang ya, pertumbuhannya kurang. Karena ya faktor air yang digenangi sama kotoran-kotoran flak ini gitu, masih kebanyakan. Jadi ini udah harus segera disipon. Nah, nanti kalau udah disipon tambah air yang udah diendapin ya. Nah, nanti baru dia akan tumbuh lagi perkembangannya gitu. Nah, buat teman-teman yang baru coba-coba, jangan coba ganti air karena rawan sebenarnya untuk ukuran burayak segini ya. Karena air di tempat teman-teman itu beda dengan air di tempat saya, itu udah pasti. Jadi air yang ada di tempat saya ini, saya karena udah biasa 2 minggu aja udah saya ganti air. Kadang seminggu itu, kadang air saya udah sipon terus tambah air dikit gitu, nggak banyak. Kadang juga kuras, bisa juga kayak gitu. Dan ikan cupangnya, burayaknya nggak masalah. Jadi jangan coba-coba teman-teman ya. Jadi ini hanya sekedar review aja, hanya sekedar informasi nih, hanya sekedar sharing gitu loh. Jadi saya lagi sifon terus tambah air untuk burayak-burayaknya supaya pertumbuhan dia lebih bagus lagi gitu, untuk ngejar 2 minggu ke depan. Jadi ngejar umur sebulan, airnya harus disipon dan tambah air baru. Oke ya, kita sipon dulu ya. Seperti biasa kita siapin selangnya ya kan.
terus kita colok di sini. Udah cukup. Ini kita tutup ya kan selangnya. Terus kita sipon ya. Dengan aman, dengan hati-hati. Kalau yang belum biasa nyipon burayak jangan nyipon. Jangan coba-coba nyipon ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti burayaknya bisa kesedot. Jadi di dalam channel saya ini ada beberapa video yang lagi nyipon gitu, itu juga sudah ada gitu sebenarnya, nyipon burayak. Jadi cara saya nyipon tuh begini gitu, nyipon burayak, nyipon cupang-cupang yang udah size besar atau udah anakan lebih dari 1 bulan gitu ya, masuk indukan-indukan. Gini caranya. Oh, ini masih ada cacing sutranya ya, masih ada sedikit, cuma ini udah kurang bagus, jadi disedot aja, dibuang aja sekalian biar bersih, biar dia nggak bawa kotoran juga gitu. Nah ini karena saya biasa seperti ini, jadi saya nggak ada masalah, udah biasa seperti ini gitu ya. Cuman kalau buat temen-temen yang baru mau nyoba gitu, jangan deh kalau baru-baru nyoba. Kalau mau belajar boleh, kalau mau nekat saran saya jangan deh. Kalian nunggu waktu aman aja. Kalau mau nyipon tuh nunggu 3 minggu lebih atau 1 bulan ya. Kalau biar kebiasaan saya ya, kalau udah 3 minggu atau 1 bulan itu malah ikan burayaknya ngejar selangnya, karena mereka tuh baru mulai bayi beranjak besar, jadi selangnya malah dideketin sama dia. Kalau ini kan enggak tuh, mereka malah kabur gitu. Kalau kalian perhatiin ya, kalau temen perhatiin, mereka deket selang tapi kabur gitu ntar. Nih kayak gini kan deket nih tuh. Kabur dia, menjauh dari selang. Nah jadi ikan cupang tuh kalau semakin gede malah kalau ada yang baru masuk gitu ya, kayak misalnya selang sipon ini, malah dideketin sama dia. Nah itu yang kadang ngebikin ikan cupang kita bisa kesedot. Dan kalau yang namanya sipon itu bukan dikuras habis ya, jadi hanya mengambil kotoran yang ada di dalam wadah ya, itu yang namanya sipon. Jadi hanya mensipon kotoran atau sisa-sisa makanan yang ada di wadah gitu atau di akuarium. Ini sekedar membersihkan aja kalau sipon, beda sama dengan kuras. Kalau kuras ya udah langsung habisin aja airnya. Dah. Jadi cukup begini aja. Ya, cukup begini. Nanti untuk sipon selanjutnya kita bersihkan. Jadi ini sipon pertama kali ya. Air semenjak dia dari telur sampai menetas dan tumbuh di umur sekarang gitu. Jadi ini air pertama kali disipon. Jadi usianya sudah masuk 2 minggu gitu. 2 minggu. Nah nanti ini kita tambahkan dengan air. Nah kalau saya biasanya pakai air baru langsung ya. Dan juga ada juga air tampungan. Saya juga pakai itu tergantung cuaca. Kalau pakai air tampungan tuh kalau cuaca lagi jelek kayak sekarang, hujan nggak menentu gitu ya, kadang hujan, besok nggak panas, terus hujan, panas lagi. Nah kalau lagi cuaca hujan panas, saya pakai air tampungan. Tapi kalau musim panas terus, nah saya pakai air langsung. Oke, kita tambah air ya. Jadi ini air tampungan saya nih. Jadi saya pakai
kontainer besar ya. Ini kontainer size 150 liter. Jadi hampir segede akuarium. Malah lebih tinggi ini. Kalau akuarium kan cuma segitu tuh. Ya kan? Ini tinggi dia. Oke, kita ambil aja nih air tampungan ini. Kita toples. Terus kita tambah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tambah ya. Dan pada sehat, tambah gede, cepet gede. Nuangnya pelan-pelan aja, dikit-dikit. Nah, masukin airnya supaya ikannya nggak kekocok atau nggak muter-muter melintir ya. Ini tadi pakai toples yang 4 liter nih ya, penuh. Toples 4 liter penuh, ngambil airnya. Tadi sifonnya itu sampai setinggi 2 sentian ya, tinggi 2 senti atau 1 sentian. Airnya tipis sampai dasar tuh, nggak saya kuras habis. Terus kita tambah dengan air baru ini gitu. Airnya air tampungan ya, ingat ya teman-teman ya, kalau di musim yang hujan panas pakailah air tampungan. Kalau mau pakai air langsung boleh, yang biasa pakai air langsung gitu. Kalau saya pakai air langsung itu kalau musim panas aja. Nah, air di sini air pump, saya pakainya air pump di Jakarta Timur, air pump. Oke, sip, mantap. Dah tuh. Burak-buraknya tuh. Ya, seger lagi dia. Seger. Nah, kalau airnya nggak cocok, mereka pada naik ke atas, semua naik ke atas nih ke permukaan. Itu kalau airnya nggak cocok ya temen-temen ya. Ini kan dia di dalam nih, pada di dalam berenang itu, pada nyelam dia di dalam dia. Tuh. Jadi air yang masuk ke sini tuh buat mereka nggak ada masalah gitu. Jadi kalau airnya jelek, nggak bagus, nggak cocok, dia biasanya naik semua ke atas. Oke, ini masih perlu saya tambah lagi ya, tambah lagi. Kita tambah lagi. Si penuh ya. Ya. Ya, jadi dengan dituang seperti ini, kadar oksigen yang ada di dalam ODD menjadi lebih kaya oksigen, lebih bagus ya, dan ikan jadi lebih seger dia. Oke, udah habis airnya, sip. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, ikannya senang, pastinya senang ikannya. Kesit ya. Ya, jadi seperti ini saya cara mensifon burayak supaya pertumbuhan mereka nih lebih kencang lagi, lebih cepat besar lagi. Ini sehabis ganti air kayak gini biasanya dia ngebut lagi nih perkembangan badannya ya. Nah, sehabis ganti air ini kita kasih makan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, boleh dikasih kutu air, boleh dikasih cacing sutra, boleh dikasih pelet, yang mana aja yang teman-teman punya stoknya. Cuma kalau saya biasanya ini kasih kutu air, terus dikasih makanan pendamping juga, pelet dan cacing sutra gitu. Jadi dibalik,
Kalau waktu awal saya kasih pelet dulu ya di umur 4 harian, 3 sampai 4 hari saya kasih pelet dulu. Terus sudah 1 minggu saya dampingin dengan kutu air ya kan, sama cacing sutra. Nah sekarang kalau udah masuk di 2 minggu saya balik. Jadi makanan utamanya kutu air ya kan, peletnya pendamping, cacing sutranya pendamping gitu. Nah kalau mau ngebut lagi nanti dimasuk di 3 minggu itu pakai cacing sutra makanan utamanya, jadi dibolak-balik gitu loh. Jadi prosesnya itu kalau saya minggu pertama pakan utamanya adalah pelet ya, sisanya pendamping yang 2 tadi itu cacing sutra sama kutu air. Nah terus di minggu kedua diganti lagi nih makanan utamanya kutu air gitu, makanannya kutu air, terus makanan pendampingnya cacing sutra pelet. Nah minggu ketiga baru makanan utamanya cacing sutra, pendampingnya kutu air sama pelet gitu. Nah nanti kalau udah sebulan baru deh tuh itu teman-teman bisa nentuin mau dikasih makan apa sebenarnya, karena umur 1 bulan itu udah kasar banget, udah besar banget. Tinggal teman-teman mau arahnya kemana gitu, mau lebih langsing atau dia tumbuh besar tapi bantet gitu kan. Nah itu tergantung makanannya. Nah gimana sih kalau supaya dia tetap langsing, tetap bagus? Nah kalau saya dosisnya itu dibagi-bagi. Misalnya kalau pagi dikasih makan kutu air ya, sorenya cacing sutra gitu. Kalau saya itu kalau di sebulan pagi kutu air, malamnya cacing sutra gitu. Nah itu dia nanti bisa diet, dia diet. Atau kalau mau diet lebih bagus lagi kasih makan pelet aja udah, pelet semuanya pelet ya. Umur sebulan peletnya pakai yang grow sama pelet ini pelet vitamin. Kalau yang grow itu kan teman-teman bisa tahu lah, itu namanya mem ya, itu buat pertumbuhan. Nah kalau untuk vitamin dan daya tahan tubuh sama warna itu pakai NRD. Jadi pakai 2 pelet itu kalau mau pakai pelet gitu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ini aja yang bisa saya share. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, yang baru nonton jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen. Tanya-tanya silakan, akan saya jawab sesuai pengalaman saya dan kebiasaan saya di farm saya sendiri. Ini hanya farm kecil di rumah ya kan, semuanya saya kerjain sendiri, jadi saya tahu betul apa yang saya kerjain berdasarkan pengalaman yang saya jalanin gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia.